Pada pertemuan kali kedua ini kita akan pelajari tentang Rhizopoda amoeba patogen, yaitu Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri. Khusus untuk siswa SMK Kesehatan diharapkan untuk menyiapkan bolpen dan kertas atau buku, karena di akhir video akan diberikan tugas atau soal. Rhizopoda merupakan kelas dari Protozoa yang berperan sebagai parasit pada manusia. Manusia merupakan hospes atau tuan rumah dari beberapa amoeba atau parasit yang hidup di hidup besar kita, manusia. Sebagian besar dari amoeba atau parasit tadi bersifat komensal, dalam arti komensal tidak merugikan atau tidak menguntungkan hostnya atau tuan rumah, kecuali satu parasit yang patogen, yaitu Entamoeba histolytica yang bersifat patogen, yang akan kita pelajari setelah kita mengetahui kelas atau genus yang terdapat dalam kelas Rhizopoda. Rhizopoda sendiri dibagi menjadi 4 genus, yaitu pertama genus Entamoeba mempunyai satu spesies, yaitu Entamoeba histolytica yang patogen, kemudian Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis, Entamoeba hartmanni. Kemudian kedua genus Endonyma mempunyai satu spesies, yaitu Endonyma nana. Kemudian yang ketiga genus Iodamoeba mempunyai satu spesies, yaitu Iodamoeba butzili. Kemudian yang keempat adalah genus Dientamoeba, juga mempunyai satu spesies, yaitu Dientamoeba fragilis. Dari 4 genus ini dan beberapa spesies yang dalam nanti akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Pertama kita akan mempelajari amoeba patogen. Yang dimaksud amoeba patogen adalah, atau parasit patogen adalah parasit yang menimbulkan kerusakan pada hospes karena pengaruh mekanik, traumatik, dan toksik atau racun. Entamoeba histolytica sangat patogen dan menyebabkan penyakit amoebiasis yang sering dikenal dengan penyakit disentri. Amoebiasis atau disentri ini ditemukan pertama kali oleh Lange pada tahun 1875 di Leningrad, Rusia. Penyebaran di seluruh dunia atau kosmopolit, terutama daerah tropik dan pada daerah beriklim sedang. Hospes atau tuan rumah dalam manusia dan kera, kemudian habitat dalam jaringan mukosa dan submukosa dari usus besar manusia. Morfologi daripada Entamoeba histolytica mempunyai beberapa stadium, yaitu pertama stadium trofozoid, stadium protista, stadium crista. Diagnosis atau cara mendiagnosa amoebiasis pada Entamoeba histolytica yaitu pertama pemeriksaan mikroskopis, itu kedua pemeriksaan serologis, ketiga deteksi antigen, dan keempat polimerase chain reaction atau PCR. Siklus hidup atau daur hidup dari Entamoeba histolytica yaitu stadium crista matang pada tinja, penderita terkontaminasi pada makanan, air, atau tangan, maka terjadi penularan ke orang melalui makanan atau air yang dikonsumsi. Dari makanan atau air yang dikonsumsi ini setelah masuk ke dalam tubuh, di dalam usus, stadium crista akan mengeluarkan bentuk trofozoid atau ekstasi. Istilah ekstasi adalah keluarnya bentuk trofozoid dari crista. Kemudian bentuk trofozoid akan bermigrasi ke usus besar dan memperbanyak diri sehingga terjadi infeksi sampai terjadinya disentri. Stadium trofozoid membelah diri menjadi stadium crista
kemudian spergium kista akan keluar bersama tinja. Apabila tinja terkontaminasi makanan, air, atau tangan, maka terjadilah penularan atau siklus hidup yang baru. Nah, beginilah terjadinya siklus hidup atau gaya hidup dalam tubuh manusia yang akan terjadi berulang kali, terjadi penularan pada orang lain. Kemudian bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari amoebiasis atau disentri, yaitu terutama ditujukan pada pertama, kebersihan perorangan, yaitu mencuci tangan setelah buang air besar, kemudian sebelum makan harus mencuci tangan. Kedua, meminum air yang sudah dimasak. Kemudian ketiga, mencuci sayuran sampai bersih atau memasaknya sebelum dimakan. Keempat, buang air besar di jamban atau toilet. 5. Tidak menggunakan tinja manusia sebagai pupuk. Biasanya yang digunakan pupuk adalah kotoran sapi. Tidak mungkin menggunakan tinja sebagai pupuk. Dan keenam, menutup dengan baik makanan yang dihidangkan. Karena yang dihidangkan ini seringkali ada sisa makanan atau menyiapkan makanan untuk keluarga atau orang yang di luar, makanan tersebut harus ditutup dengan baik. Kemudian tempat sampah tertutup untuk menghindari lalat. Di dalam rumah tentunya ada tempat sampah sebaiknya ditutup. Kita tadi sudah melihat bersama satu parasit patogen, yaitu Entamoeba histolytica. Sekarang kita akan melihat bersama parasit apatogen, amoeba atau amoeba apatogen. Parasit apatogen adalah parasit yang hidup dengan mengambil sisa makanan dalam tubuh hospes dengan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan pada hospes. Pertama, ada Entamoeba coli. Penyebaran di seluruh dunia. Hospes adalah manusia, monyet, dan babi. Habitat hidup komensal di rongga usus manusia, monyet, dan babi. Patologi klinik Entamoeba coli tidak patogen, namun penting dipelajari untuk membedakan dengan Entamoeba histolytica. Dalam membedakannya kita bisa melihat pada bentuk morfologi. Kemudian ada Entamoeba hartmanni. Penyebarannya di seluruh dunia. Hospesnya adalah manusia. Habitat hidup komensal di usus besar dan sikum pada manusia. Sikum di sini adalah usus buntu pada usus besar kita manusia. Kemudian Entamoeba gingivalis. Hospes adalah manusia. Habitat parasit ini hidup di rongga mulut, terutama pada permukaan gigi, gusi, dan kadang-kadang pada tonsil manusia. Tonsil atau amandel. Patologi klinik parasit ini bersifat komensal, sering ditemukan dalam jumlah banyak pada penyakit gusi. Kemudian Iodamoeba butzili. Penyebaran di seluruh dunia atau kosmopolit. Hospes pada manusia, babi, dan primata. Habitat hidup komensal di rongga usus besar manusia. Kemudian Endolimax nana. Penyebarannya juga di seluruh dunia atau kosmopolit. Hospes atau tuan rumah adalah manusia. Habitatnya parasit ini hidup komensal di usus besar manusia, terutama dekat sikum atau usus buntu. Kemudian Entamoeba fragilis. Penyebarannya di seluruh dunia atau kosmopolit. Hospes parasit ini adalah manusia. Habitat parasit ini hidup di sikum dan kolon. Kolon adalah usus besar bagian atas manusia. Patologi klinik. Infeksi akibat parasit ini dapat menyebabkan diare, demam, dan mual. Namun dengan sendirinya bisa sembuh tanpa diobati. Demikian penjelasan singkat tentang amoeba patogen dan apatogen pada manusia. Semoga bermanfaat untuk mencegah parasit patogen.
terutama yaitu Entamoeba histolytica, penyebab amoebiasis atau penyebab penyakit disentri yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian tugas khusus untuk siswa SMK Kesehatan. Itu tugasnya bisa dijawab dan bisa dikirimkan kepada gurunya. Pertama, satu, apa yang dimaksud dengan parasit patogen dan parasit apatogen. Kemudian nomor 2, apa nama parasit yang menyebabkan amoebiasis atau penyakit disentri. Kemudian soal nomor 3, Rhizopora dibagi menjadi 4 genus berdasarkan morfologi dan intinya. Sebutkan. 4. Sebutkan spesies-spesies yang terdapat pada genus Entamoeba. 5. Bagaimana cara pencegahan amoebiasis atau penyakit disentri. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.